القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang berkait dengan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Hadis selanjutnya, an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rajulan faqala sa'alahu rajulun. Jadi ada seorang bertanya kepada Rasulullah. Sa'alahu rajulun faqala ya Rasulullah, man iman? Orang ini bertanya, man iman? Apa iman itu? Qala idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Kemudian beliau menjawab, apabila amal baikmu membuatmu merasa senang. Sekali lagi, apabila amal baikmu membuatmu senang dan perbuatan burukmu membuatmu merasa sedih, maka kamu adalah orang yang beriman. Masya Allah, hadis ini benar-benar perlu kita pahami dengan baik, dan sejatinya kita mesti seperti ini gitu. Apabila kebaikanmu itu akan membuatmu bahagia dan keburukanmu itu membuatmu sengsara atau membuatmu merasa sedih, maka berarti di hatimu ada iman. Baik, begini. Seseorang yang merasa dirinya muslim, dia diperintahkan dengan banyak hal, dari mulai rutinitas sholat, zakat, puasa, haji, dan amalan-amalan ini semua. Apabila dikerjakan, dia pun merasa senang untuk melakukannya. Kita lihat sholat saja. Sholat ini adalah instrumen yang penting dalam melaksanakan keislaman kita. Bahkan sholat ini merupakan tiangnya agama. Berapa banyak dari kita merasakan bahwasanya sholat itu bukan hal yang menyenangkan. Ini yang perlu diperhatikan. Apabila ada perasaan bahwasanya sholat ini merupakan beban, artinya bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat yang bertanya tadi. Sholat dianggap sebagai beban, mengganggu. Ngaji merupakan aktivitas yang membuat beban, kewajiban yang memberatkan, ataupun yang lainnya. Apabila seseorang merasa senang dengan menjalankan perintah Allah, artinya di sininya nih, di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Dia tahu ini adalah perintahnya Allah dan dia tunai pun dengan senang hati. Karena apa? Karena ini perintahnya Allah dan dia pun senang dengan ini. Tidak menganggapnya sebuah beban, tidak menganggapnya sebuah ritual yang bikin orang jadi segan atau bikin enggan untuk melakukan gitu. Tidak merasa terganggu tidurnya, aktivitasnya dan yang lainnya, usahanya gitu, berdagangnya, transaksinya dan yang lain-lainnya. Dia mampu tinggalkan itu semua demi apa? Menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala.
dia lebih senang untuk bisa mendatangi perintahnya Allah Subhanahu wa taala daripada meneruskan aktivitasnya, daripada melanjutkan dagangnya, melanjutkan nurunin pasirnya kalau yang kerjanya nurunin pasir, atau lagi bikin layangan dia tinggalkan mainan layangannya gitu, dan yang lain-lainnya. Nah, apabila seseorang yang di dalam hatinya merasa senang dan akan lebih senang untuk bisa menunaikan perintahnya Allah daripada aktivitas untuk dirinya, maka berarti dia di dalam hatinya tertanam kalimat la ilaha illallah. Begitupun terhadap kemungkaran, dia tidak suka untuk melakukan kemungkaran. Di saat banyak orang yang menggandrungi kemungkaran, judi. Berapa banyak orang yang merasa bahagia kalau sudah ada modal untuk bisa berjudi. Berapa banyak orang yang bahagia ketika punya kesempatan untuk bisa mencuri. Banyak orang yang merasa senang ketika dia sudah bisa mendapatkan pasangan yang tidak halal. Dan orang yang merasa tersiksa dirinya ketika dia terjerumus pada sebuah kemungkaran, dia sibuk dengan kesibukannya yang mungkin kata dia tidak bisa ditinggalkan, sampai dia menjadikan dia meninggalkan sholat. Dan dia saat melakukan ini kemudian hatinya merasa gundah, merasa bersalah sekali kepada Allah, maka berarti dia di dalam hatinya ada keimanan, karena dia berani meninggalkan sholat. Begitupun kemaksiatan yang lainnya, dia tidak merasa senang, bahkan gundah, bahkan merasa sangat bersalah apabila dia menyelisihi perintahnya Allah Subhanahu wa taala atau melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap kita tertanam dengan kalimat ini. Yang pertama, semoga kita termasuk orang-orang yang merasa bahagia, merasa tenang, merasa hatinya seakan-akan dipenuhi dengan kebahagiaan apabila kita dapat menunaikan kebaikan, menunaikan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga mempunyai rasa bersalah, merasa berdosa apabila kita melakukan sebuah kesalahan atau kemungkaran. Dan ini harus ditata dari mulai yang kecil, baik itu dalam menjalankan perintah ataupun dalam meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan biasanya khutuwat syaitan, caranya setan untuk bisa menarik orang untuk melakukan keburukan itu dimulainya dari hal yang kecil. Kalau yang hal kecil dia bisa dibawa untuk tidak merasakan untuk berdosa, lama-lama akan mulai berani melakukan yang lebih besar, dan lebih besar lagi. Mencuri dari mulai yang kecil, ngambil duit temennya 1.000, 2.000, merasa ya duit kecil ini mungkin dia kan duitnya banyak, dan tidak ada rasa bersalah di situ, maka akan muncul lama-lama ke yang besar pun akan abai, bahkan tidak merasa berdosa sekali. Ketika merasa bersalah tadi sudah hilang dari seseorang, maka artinya keimanan pun luntur di dalam dirinya. Ini harus kita jaga dalam rangka memurnikan kalimat la ilaha illallah dalam diri kita. Memang subhanallah, kalimat la ilaha illallah itu benar akan menjadi kunci surga. Dan barang siapa yang hatinya ada kalimat la ilaha illallah, itu juga yang akan menjadikan seseorang pasti akan masuk surga. Kalau hanya dilihat kalimatnya saja mungkin
Ada perasaan apa dengan kalimat la ilaha illallah? Yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ada perasaan apa kira-kira kita? Apakah itu hanya sebuah kalimat saja, hanya sebuah teks yang kita baca, tidak ada Tuhan selain Allah? Ternyata tidak. Kalimat ini maknanya sangat dalam sekali. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang pantas untuk dimintai pertolongan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas untuk kita mintai untuk bisa kita selamat kecuali Allah. Mungkin kalimat ini pun masih nampak biasa kalau belum kita lebih merasakan lagi. Seseorang menduduki sebuah posisi, baik itu jabatan di sebuah perusahaan, atau dia kepala di sebuah wilayah, atau lebih kecilnya dia seorang kepala rumah tangga, misalkan kepala rumah tangga. Aturannya kira-kira kalau ada apa-apa kembalinya ke siapa? Semestinya kalau ada apa-apa di rumah, semestinya kembalinya ke siapa? Ya? Bukan, saya kasih gambaran begini. Seseorang ada yang menjadi kepala rumah tangga dan dia mempunyai anggota dong di rumah tangga itu. Ada istri, ada anak, mungkin ada adik di situ mungkin ikut, atau ada siapa. Kepala rumah tangga yang paling bertanggung jawab di situ. Misalkan qadarullah dari anggotanya ini ada yang mempunyai masalah. Kira-kira mestinya kembalinya ke siapa? Ke kepala rumahnya tangganya tadi kan? Apa jadinya kalau misalkan ada anaknya mempunyai masalah, tapi dia lapornya atau ngadunya itu ke tetangga, kepala rumahnya tetangga. Apa perasaan sang kepala rumah tangga tadi? Apa perasaan sang bapak? Ya, bisa tersinggung. Kemungkinan besar tersinggung, kemungkinan marah. Ada hal apa, kemudian dia ngomongnya ke tetangga, minta tolongnya ke tetangga. Bapaknya ada nih, jadi seakan-akan sang bapak ini tidak diakui sebagai kepala rumah tangga. Betul tidak? Betul. Galon air kosong, misalkan galon air kosong. Ini hal yang sepele saja ya, untuk bisa pelan-pelan kita bisa memahami kenapa kalimat ini sungguh dahsyat. La ilaha illallah sungguh dahsyat. Di rumah air galon habis, sang istri tidak kuat untuk ngangkat. Sang suami ada di situ, kebetulan sedang tidak melihat, sedang tidak sadar kalau air kosong. Tahu ada suami di situ, kemudian dia manggil tetangga. Pak, tolong angkatin. Yang padahal biasanya dia meminta tolong kepada suami. Kira-kira apa perasaan suami? Ada nggak perasaan saya ini tidak dianggap? Ada nggak perasaan tidak dianggap? Itu baru minta tolong. Apalagi masalah ketaatan, misalkan ketaatan. Diperintahkan oleh suami aturannya ini diabaikan. Ternyata tetangganya ngomong ini, dia nurut sama tetangga. Omongannya tetangga lebih dituruti daripada omongannya sang suami atau sang kepala rumah tangga. Kira-kira apa perasaannya sang suami? Apa perasaannya? Ngerasa nggak dianggap? Kembali, la ilaha illallah, tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Berani-beraninya gitu.
membuat seremonial ibadah kepada selain Allah. Seakan-akan apa ini? Nganggap Allah nggak ada. Sakit, pengen sukses, pengen apa? Kemudian dia membuat ritual yang ditujukan kepada selain Allah. Artinya nganggap Allah ada tidak. Padahal Allah ngomong, kalau kamu minta kaya, aku maha kaya. Kalau kamu pengen selamat, aku maha menyelamatkan. Tapi mintanya sama. Kira-kira nganggap Allah ada apa tidak? Seakan-akan menganggap Allah itu tidak ada. Karenanya penting untuk bisa lebih mendalami kalimat La ilaha illallah, memurnikan akidah kita. Tidak ada yang pantas untuk disembah, tidak ada yang pantas untuk bisa memberikan keselamatan dan yang lainnya kecuali Allah Subhanahu. Dan ini patut dimurnikan karena diantara hak Allah adalah kita menyembahnya dan tidak mensyukurkannya dengan yang lain. Mudah-mudahan ini bisa terpahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.